Dalam perjalanan pulang, seorang petugas kebersihan melihat seorang wanita hamil mengalami pendarahan hebat di pinggir jalan. Ia segera mendekat dan mencoba membawa wanita itu ke rumah sakit, tetapi darah terus mengalir tanpa henti. Ia lalu meminta seorang pejalan kaki untuk membantu menopang tubuh wanita tersebut. Tanpa ragu, petugas kebersihan itu mengeluarkan jarum perak tua dari sakunya dan menusukkannya dengan cepat ke kepala wanita hamil itu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, pendarahan berhenti. Orang-orang di sekitar terkejut dan mulai menyebutnya dokter ajaib. Dengan bantuan mereka, wanita hamil itu segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, direktur yang sedang kebingungan menangani pasien lain, tiba-tiba memperhatikan jarum perak tersebut. Ia langsung mengenalinya sebagai jarum kebangkitan 9, teknik legendaris yang telah lama menghilang dari dunia. Alasan wanita itu menjadi petugas kebersihan adalah karena ia pernah diperlakukan tidak adil. Dahulu, ia adalah seorang dokter yang menerima murid magang. Murid itu hanya belajar sedikit, tetapi kemudian naik jabatan menjadi kepala departemen. Alih-alih berterima kasih, murid tersebut justru memecatnya dan mengabaikan pasien-pasien di bawah perawatannya. Wanita itu menelan harga diri dan memohon agar diizinkan menangani satu pasien terakhir. Namun, asistennya mencemoohnya, mengatakan bahwa ia sudah ketinggalan zaman dan bahkan tidak bisa menggunakan stetoskop. Ia disebut parasit di departemen dan diusir tanpa diskusi. Para pasien hanya bisa berbisik saat wanita itu mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan diam dari pekerjaan yang telah ia jalani seumur hidup. Setelah itu, asistennya mulai meresepkan pengobatan mahal secara sembarangan. Untuk satu kali kunjungan, pasien dibebani biaya puluhan ribu yuan. Ia berdalih bahwa pengobatan lama tidak efektif. Para pasien yang takut berdebat terpaksa menghabiskan tabungan mereka. Pada saat yang sama, Direktur Rumah Sakit Provinsi menghadapi kasus kritis. Putra seorang mantan miliarder tertusuk batang baja di bagian perut. Para ahli menyatakan operasi mustahil karena pencabutan batang tersebut akan menyebabkan pendarahan hebat dan kewafaannya. Sang ayah mengancam akan menarik seluruh investasinya jika putranya wafaannya. Dalam keputusasaan, direktur menyadari bahwa hanya dokter ajaib rumah sakit yang bisa menyelamatkan pasien itu. Secara kebetulan, kabar pensiunnya wanita tersebut baru saja diterima. Direktur segera mengirim orang untuk menjemputnya kembali. Sementara itu, wanita itu tetap hidup sederhana. Ia terus mempelajari teknik pengobatan, tetapi karena seumur hidup mengabdi tanpa mengejar harta, keluarganya mengalami kesulitan. Ia bahkan belum mampu menyiapkan biaya masa depan anaknya. Dengan berat hati, ia kembali bekerja sebagai petugas kebersihan. Suatu hari, saat bekerja, ia kembali menemukan seorang wanita hamil yang pingsan akibat pendarahan hebat. Menyadari situasinya darurat, ia segera menggunakan jarum peraknya untuk menghentikan pendarahan dan membawa wanita itu ke rumah sakit provinsi. Di lorong rumah sakit, ia bertemu mantan asistennya. Melihat seragam kebersihan yang dikenakannya, asistennya langsung mengejeknya. Pada saat yang sama, direktur rumah sakit dengan cemas mencari wanita tersebut. Ketika melihat jarum perak di kepala wanita hamil itu, ia langsung yakin bahwa wanita berusia 60 tahun itulah dokter ajaib yang selama